Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya. Alhamdulillah pemirsa Wasanet TV Sulawesi Selatan, kita lanjutkan kembali tentang adab-adab doa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Terkait dengan hal ini secara lugas dan tegas, banyak ulama-ulama kita yang telah memberikan informasi dan menyebarkan ajaran-ajaran untuk berdoa secara umum. Secara garis besarnya, adab berdoa ini secara umum digarisbawahi atau disampaikan oleh para ulama kita. Banyak hal yang mesti kita pentingkan atau berikan perhatian. Tidak hanya sekedar berdoa saja, mengucapkan bismillah, mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan subhanallah, mengucapkan hal-hal yang lain. Banyak hal yang harus kita perhatikan agar doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebelum berdoa, Anda harus ingat bahwa Anda tidak berdoa kepada batu, Anda tidak berdoa kepada pohon, atau Anda tidak berdoa kepada manusia, atau Anda tidak berdoa kepada penguasa, pemerintah, ataupun kekuatan lain yang ada di dunia ini. Anda harus ingat, Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertahmidlah dan memuji Allah lebih dulu. Ketika Anda berdoa, memujilah lebih dulu. Jika Anda tidak memuji, Anda bisa andaikan bahwa bagaimana jika Anda mendapat pujian, senang tidak? Begitupun dengan Allah Subhanahu wa taala, bertahmid dan memuji kepadanya, tentu Allah senang. Maka lakukanlah untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berdoa itu adalah fungsi dari keperluan manusia, bukan keperluan Allah. Maka dari itu, karena meminta kepada Allah, jadi memujilah dan bertahmidlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa itu untuk kepentingan Anda, sekalipun Allah tidak merasa rugi jika Ia mengabulkan doa-doa kita. Maka itu setitik kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidaklah seimbang dengan keperluan manusia di muka bumi ini. Maka kekuatan yang dahsyat ini patutlah kita puji dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersalawatlah kepada Nabiullah Muhammad SAW. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan seluruh perintahnya kepada umat muslim saat ini di akhir zaman melalui Nabi Muhammad SAW. Dengan kekuatannya, dengan pikirannya, dengan waktunya, dengan hartanya, dengan segala apa yang dimiliki oleh Nabiullah Muhammad SAW, telah mengorbankan banyak hal untuk menyampaikan ajaran yang selamat ini kepada umat manusia saat ini. Patutlah kita bersalawat kepada Nabi. Jika ada orang yang tidak bersalawat kepada Nabi, maka hal itu perlu dipertanyakan bahwa ia mendapat ajaran dari mana. Ini hanya ilustrasi saja. Kemudian bertaubat dan mengakui bahwa ia berdosa. Tidak ada satupun manusia di akhir zaman ini adalah manusia yang suci dari dosa. Jika Anda, pemirsa Net TV Sulawesi Selatan, kita patut untuk mengakui bahwa tidak ada manusia di muka bumi yang suci dari dosa. Berkata bohong, menyampaikan informasi yang bohong, atau mengelak dari sebuah permohonan, atau bertindak dalam kelakuan atau tindakan secara fisik. Apakah Anda sadar Anda tidak melakukan dosa? Apakah Anda sadar bahwa Anda telah melakukan dosa? Maka dari itu, kesadaran dan ketidaksadaran ini adalah celah bahwa kita dapat melakukan dosa. Sehingga tidak ada manusia yang suci dari dosa. Maka dari itu, bertaubatlah dan mengakui bahwa kita adalah makhluk yang pelupa, makhluk yang mampu untuk melakukan dosa. Yang keempat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja sebelum doa kita diijabah, doa-doa kita yang sebelumnya sudah tentu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kita belum tentu hidup sampai hari ini. Anda makan, Anda dapat rezeki, Anda dapat pekerjaan, Anda dapat teman, Anda dapat menikmati hal-hal yang baik di dunia ini. Adalah doa-doa Anda yang dulu Anda sampaikan, Anda panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala
Dan tentu saja Allah Subhanahu wa taala sudah mengabulkannya sehingga Anda bisa hidup sampai hari ini. Rezeki Anda menikmati makanan, rezeki Anda menikmati minum air putih atau minuman hal-hal yang lain yang mengenakkan Anda. Tentu saja nikmat-nikmat ini Allah sudah kabulkan. Bagaimana Anda bisa mendengar? Bagaimana Anda bisa melihat? Itu semua adalah doa-doa Anda yang telah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Anda harus bersyukur bahwa sampai hari ini Anda masih bisa menikmati apa yang telah dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala. Adab yang berikutnya adalah memulai berdoa dan berusaha membaca doa-doa yang lengkap yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang saya ingin ingatkan kepada pemirsa, bahwa kategori doa yang diajarkan oleh Nabi adalah bukan hanya Anda memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keperluan Anda, tetapi juga ketika Anda melakukan aktivitas. Jangan lupa, di setiap aktivitas kita perlu untuk mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga jangan lupa Anda tetap harus membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itulah arti dari Bismillahirrahmanirrahim. Artinya bahwa ketika Anda melakukan sesuatu aktivitas, maka mulailah dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim bukan hanya sekedar memulai, tetapi Anda memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat perlindungan dari rasa kasih sayangnya, sehingga Anda bisa melakukan aktivitas. Kemudian doa yang dimaksud berikutnya adalah doa-doa harian, doa-doa dalam aktivitas dalam rumah, di luar rumah, atau hal-hal yang umum lainnya. Contohnya seperti kita masuk dalam tandas atau dalam WC. Tentu saja sebagai orang yang normal umumnya kita langsung masuk saja. Tetapi Nabiullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita sebelum masuk kamar mandi ya baca doa dulu. Dan doanya sangat mudah. Allahumma inni a'udzubika minal khubutsi wal khabaits. Nah, artinya bahwa kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari godaan jin wanita dan jin laki-laki. Dan banyak doa-doa lainnya sebentar lagi kita akan melanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik